Enak itu kan ketika muhibin-muhibin yang awam tidak membuka tag sehingga percaya begitu saja. Nah, ini kalau kita biarkan akan terjadi pembiaran, maka akan terjadi pembodohan massal di lingkungan umat Islam Indonesia. Apalagi kalau ini dipidatokan di lingkungan Nahdlatul Ulama, nanti akan terjadi pembodohan massal di lingkungan Nahdlatul Ulama, efek dari defisit intelektual para habaib itu. Dan secara normatif dari teks kewahyuan, kenabian, dan hasanah aturos, akhirnya kisah dari keluarga itu menjadi bahan utama ceramah-ceramah mereka. Contoh misalnya di hasanah aturos kita itu tidak ditemukan bahwa mustahid mutlak itu ada sosok yang bernama Faqih Muqaddam. Apalagi kalau ini dipidatokan di lingkungan Nahdlatul Ulama, nanti akan terjadi pembodohan massal di lingkungan Nahdlatul Ulama, efek dari defisit intelektual para. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Pak Alawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah, kok cek gobloknya nurut, ya Allah, panjenengan warasakan gendenge mereka, ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka, ya Allah. Ini posisinya terbongkar nasabnya. Fenomena defisit intelektual di kalangan habaib berbanding lurus dengan persoalan nasab ini gitu. Ya, karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman seagama, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik-baik, tidak kurang suatu apa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya robbal alamin. Di cuplikan tadi di depan ya, kita udah mendengar di sini ditegaskan lagi bahwa Habib-habib imigran Yaman yang ada di Indonesia yang mengaku-ngaku cucu Nabi sebetulnya bukan sama sekali cucu Nabi. Ya, bukti-bukti sudah terang benderang. Mereka itu tidak bisa membuktikan. Tidak ada jejak sejarah, tidak ada jejak silsilah, tidak berani tes DNA. Itu sudah satu tanda bahwa mereka itu bukan juriah Nabi. Tapi yang ngeyel-ngeyel ini ya si Mukibul itu yang SDM rendah, karena otaknya kecil sekali ya, nggak bisa berpikir. Jadi dia telan apa adanya yang diceritakan oleh Habib-habib imigran Yaman. Padahal semua Habib di Indonesia ini mereka adalah pembohong, pendusta. Di sini sok mulia, sok tinggi derajatnya, ya, sok paling suci, sok paling dihormati. Padahal ya tadi dicuplikan di depan kita dengar semua, ada yang beliau-beliau ada yang berkata bahwa hanya di Indonesia lah Habib-habib imigran Yaman ini itu di sini diunggul-unggulkan, dihormati, dicium tangannya, dicium kakinya, dicium pantatnya oleh mukibin-mukibin yang bodoh, ya. Sedangkan faktanya memang betul, semua kaum Balawi atau orang Yaman dimanapun di luar negeri, di semua negara itu cuma jadi pekerja kasar. Itu betul. Saya mengetahui sendiri karena apa? Saya itu pernah bekerja di Arab Saudi ya. Selama 7 tahun, 4 tahun di Al-Khobar, 3 tahun di Al-Damam. Itu saya kerja dari tahun 80 sampai tahun 1987. Jadi belum ada TKI TKW. TKI TKW kan kemarin tahun 90-an ke sini ya. Jadi belum ada orang ke sana, jadi makanya kalau waktu itu tahun 80-an ada orang bekerja di luar negeri kayak di Saudi, kayak di Jepang, kayak di mana gitu ya, udah top sekali. Saya termasuk waktu itu dianggap orang yang top, bujangan, kerja di Saudi Arabia, gajinya besar. Waduh, begitu pulang tetangga-tetangga pengen, udahlah kamu jadi menantu saya. Begitu semua. Nah, saya itu mengetahui sendiri selama 7 tahun
itu orang-orang Yaman di sana itu dari kuli kasar, ya. Kebanyakan itu kuli-kuli kasar itu orang Yaman itu. Kok di sini diunggul-unggulkan kayak raja, dihormati kayak raja. Itu di Saudi Arabia, saya lihat sendiri itu, teman-temanku yang dari Yaman itu jadi kuli kasar, kerja di bangunan, terus tukang nurunin semen dari truk. Pokoknya sehebat-hebatnya orang Yaman di sana paling jadi pelayan toko itu udah top banget itu. Ya, tahun 80 itu banyak sekali orang-orang miskin dari Yaman yang ke Saudi. Mungkin sampai sekarang juga. Saya sekarang sudah nggak tahu keadaan di Saudi Arabia. Karena saya bekerja tahun 80 sampai 87. Saya pulang. Nah, itu tahu sendiri saya. Jadi kalau ada turunan Yaman di Indonesia yang sok-sokan ya belagu, itu dia itu nggak tahu diri ya. Biar bagaimana orang lain juga ngerti kok. Seperti saya juga tahu kayak apa kerja kasarnya orang Yaman di Saudi Arabia. Oh, tapi di sini wah belagu banget, pengen dihormati, pengen dimuliakan, mengaku derajatnya lebih tinggi dari pribumi orang Indonesia. Lebih baik kalian minggat aja dari NKRI inilah. Kalian nggak ada apa kontribusinya di Indonesia ini. Malah cuma jadi duri dalam daging. Malah jadi penghambat Indonesia emas 1945 nanti. Kalianlah penghambat kemajuan Indonesia ini. Di zaman perang pun kalian yang menghalang-halangi pribumi melawan Belanda ingin merdeka. Kalianlah yang menghalang-halangi. Dengan adanya Habib Usman ya, Usman yang katanya Mufti Batawi ya, dialah gembong ya, dialah biang kerok yang menghadang perjuangan rakyat Indonesia, pribumi Indonesia di saat pribumi Indonesia melawan penjajah, mengusir penjajah, kalian menghalang-halangi. Dan sekarang ini kurang ajar sekali. Kalian mengaku pejuang kemerdekaan Indonesia, ya, mengaku bahwa Pangeran Diponegoro adalah Pahlawi, mengaku bahwa Pangeran Imam Bonjol adalah Pahlawi orang Yaman. Ini bangsat sekali ini. Kalian merubah makam-makam ya, langsung membelokkan makam ya. Jadi membuat makam-makam palsu yang tujuannya adalah membelokkan sejarah nasional. Terus di video ini adalah intinya adalah Nahdlatul Ulama atau NU itu dirusak oleh kaum Balawi. Sayangnya ketua umumnya PBNU sama Rois Amnya itu membela Balawi ini. Ini yang bikin sakit hati kita ini. Kenapa tidak dipecat aja tuh, diganti aja orang lain sih ya. Ini nanti NU bubar ini. Ya, kalau dibiarkan itu bisa bubar, bisa berantakan ini. Ataupun bisa perang saudara nih. NU dengan NU perang ini. Gara-gara ada Habib di dalamnya yang sengaja disusupkan oleh mereka. Tugasnya adalah untuk menghancurkan NU dari dalam. Ya, sesuai dengan cuplikan video tadi di depan itu. Bahwa NU rusak, NU hancur, itu dihancurkan oleh Habib-Habib yang disusupkan ke tubuh NU. Ya, perhatikan ini. Ini kiai-kiai NU jangan diam saja. Ya, kalau diam saja berarti Anda membiarkan kehancuran ya. Jangan takut, bersuaralah. Malah sekarang banyak kiai NU yang membela kaum Balawi. Aduh, otaknya di mana nih? Ya, itu sajalah, mudah-mudahan ini didengar oleh ketua-ketua PBNU ya, dijadikan bahan renungan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.